Halo, Sobat Profesor. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang hasil sidang Komite Disiplin PSSI yang sudah dipublikasikan pada tanggal 8 Mei 2025. Dengan dipublikasikannya hasil sidang disiplin PSSI ini, Komite Disiplin PSSI ini, maka kita akan mengetahui pelanggaran-pelanggaran apa yang dikenakan oleh Yoram Fernandes. Begitupun dengan pemain-pemain lain dan klub-klub yang lain. Karena ada beberapa pelanggaran, ada beberapa klub dan pemain selain Yoram Fernandes, ada juga tim-tim lain, ada juga pemain-pemain lain yang dijatuhi sanksi, teman-teman. Tapi memang Yoram lah yang paling berat di sini sanksinya, karena dilarang beraktivitas selama 12 bulan di sepak bolaan Indonesia. Selain Yoram Fernandes, ada PSS Sleman juga yang didenda sebanyak 200 juta karena menyalahkan player pada pertandingan ketika menjamu PSM Makassar. Nah, kita memulai di urutan pertama dulu. Ada pemain Persib Bandung yaitu Ciro Alves. Saudara Ciro Henrique Alves Ferreira Silva, pemain Persib Bandung, nama kompetisi BR Liga 1 2024-2025, pertandingan Malut United versus Persib Bandung, tanggal kejadian 02 Mei 2025, jenis pelanggaran menyikut pemain lawan serta mendapatkan kartu merah langsung. Hukuman tambahan larangan bermain sebanyak 2 pertandingan, denda 10 juta. Kalau tidak salah, Persib Bandung melakukan banding terhadap pelanggaran atau kartu merah yang didapatkan oleh Ciro Alves, namun ditolak dan diberikan tambahan sanksi yaitu 2 pertandingan larangan bermain, teman-teman. Selain itu ada tim Dewa United, nama kompetisi BR Liga 1 2024-2025, pertandingan PSS Barito Putra versus Dewa United pada tanggal kejadian 02 bulan Mei 2025, jenis pelanggaran sesi post match atau press conference tim Dewa United FC dihadiri oleh pemain yang tidak dimainkan dalam pertandingan. Hukuman denda 25 juta. Wow, udah 35 juta ya. Denda dari 2 yang mendapatkan sanksi, Dewa United dan Ciro Alves. Dan yang ketiga ada klub PSS Sleman, nama kompetisi BR Liga 1 2024-2025, pertandingan PSS Sleman versus PSM Makassar, tanggal kejadian 03 bulan Mei 2025, jenis pelanggaran terjadi penyalahan PER dalam jumlah banyak di Tribun Selatan dan Timur. Terdengar suara mercon sebanyak 3 kali di Tribun Selatan yang semuanya dilakukan oleh penonton PSS Sleman. Hukuman denda 200 juta rupiah. Jadi cukup banyak juga denda yang diberikan oleh PSS Sleman akibat sporternya menyalahkan player di tribun, tentunya yaitu 200 juta. Dan nomor 4 ada tim PSM Makassar, nama kompetisi BR Liga 1 2024-2025, pertandingan PSS Sleman versus PSM Makassar, tanggal kejadian tanggal 3 bulan 5 2025, jenis pelanggaran itu adanya perusakan fasilitas meja dan kipas angin di ruang ganti tim PSM Makassar. Hukuman denda 25 juta. Siapa sih yang ngelempar atau ngerusak kipas angin sini situ? Kok bisa-bisanya kipas angin di ruang ganti dirusak, jadi dendanya 25 juta. Coba kalau cuma ganti kipas angin nggak nyampe 25 juta, kan mau ganti meja doang tuh. Terus yang kelima ada saudara Yoram Fernandes Roca Lopez, pemain PSM Makassar, nama kompetisi BR Liga 1 2024-2025, pertandingan PSS Sleman versus PSM Makassar, tanggal kejadian tanggal 3 bulan 5 2025. Jenis pelanggaran ini nih, jenis pelanggaran yang membuat Yoram Fernandes dijatuhi sanksi 12 bulan tidak boleh beraktivitas di pesepak bolaan Indonesia. Jenis pelanggaran membuat pernyataan secara tertulis melalui media sosial yang mendiskreditkan keputusan perangkat pertandingan dan pesepak bolaan Indonesia serta memukul layar monitor VAR. Hukuman larangan beraktivitas dalam kegiatan sepak bola di Indonesia selama 12 bulan, denda 25 juta rupiah. Dan hukuman ini tentunya menjadi sorotan karena seakan-akan
Yoran Fernandes dibatasi lah dalam tanda petik dalam menyampaikan pendapatnya tentang sepak bola Indonesia. Meskipun kita juga harus mengakui kata-kata Yoran Fernandes memang agak sedikit, ya dalam tanda petik emang sedikit berlebihan juga teman-teman. Tapi sanksinya nggak sampai 12 bulan juga kali, kalau menurut saya itu terlalu berat. Dan untungnya PSM Makassar akan melakukan banding dan mudah-mudahan sanksi yang diberikan kepada Yoran Fernandes dicabut atau dikurangi lah sampai kompetisi berakhir, atau 2 bulan kayak itu mungkin menurut saya ya lebih fair lah. Karena Yoran Fernandes sudah minta maaf juga, dan Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir juga sempat kaget mengetahui tentang hal itu. Jadi ya ini tempatnya ada di komite disiplin PSSI ya. Seperti apa nanti keputusannya ketika PSM Makassar udah memasukkan memori bandingnya ke dalam komite banding PSSI teman-teman. Tentunya kita berharap yang terbaik, sanksi Yoran bisa dicabut atau dikurangi. Begitu kalau menurut saya. Dan yang keenam, panitia pelaksana pertandingan Persi Kediri. Nama kompetisi BRI Liga 1 2024-2025. Pertandingan Persi Kediri versus Persebaya Surabaya. Tanggal kejadian tanggal 5 bulan 5 2025. Jenis pelanggaran gagal mengantisipasi kehadiran supporter Persebaya Surabaya. Hukuman denda 25 juta rupiah. Dan ketujuh, klub Persebaya Surabaya. Nama kompetisi BRI Liga 1 pertandingan Persi Kediri versus Persebaya tanggal 5 bulan Mei 2025. Tanggal kejadiannya, jenis pelanggaran dan supporter Persebaya sebagai supporter klub tamu yang hadir dalam pertandingan, hukuman denda 25 juta rupiah. Klub Persis Solo. Nama kompetisi BRI Liga 1 2024-2025 pertandingan Persis Solo versus Arema FC. Tanggal kejadian bulan 5 Mei 2025. Tanggal 5 Mei 2025, jenis pelanggaran adanya pemasangan spanduk bertuliskan pesan provokatif yang dilakukan oleh penonton Persis Solo. Hukuman teguran keras. Dan 9, tim Arema FC. Nama kompetisi BRI Liga 1 pertandingan Persis Solo versus Arema. Tanggal kejadian bulan 5 2025. Jenis pelanggaran pertandingan tersebut ada 6 orang pemain yang mendapatkan kartu kuning, hukuman denda 50 juta rupiah. Dan 10, Persija Jakarta. Nama kompetisi BRI Liga 1 2024-2025 pertandingan Borneo FC Samarinda versus Persija Jakarta. Tanggal kejadian tanggal 4 Mei 2025. Jenis pelanggaran adanya supporter Persija Jakarta sebagai supporter klub tamu yang hadir dalam pertandingan, hukuman denda 25 juta rupiah. Ini adalah hasil sidang komite disiplin PSSI yang udah dipublikasikan. Jadi gimana menurut teman-teman semua? Apakah ini termasuk keputusan yang adil bagi para pemain klub yang menerima sanksi dari komite disiplin PSSI? Ya kalau menurut saya yang lain-lainnya mungkin masih wajar lah sanksi-sanksinya. Tapi yang memang menjadi sorotan adalah sanksi yang dijatuhi oleh Yoran Fernandes karena dilarang beraktivitas selama 12 bulan di kompetisi BRI Liga 1. Makanya sanksi ini banyak menjadi perhatian. Jadi kita akan lihat kelanjutannya karena PSM Makassar akan memasukkan memori banding, dan apa hasilnya nanti ya kita tunggu teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.